the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be alone. Jangan lupa membaca bol ya. Gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. We are champion. Hari ini saya ingin membahas tentang yang namanya perencanaan dalam bermain ya. Perencanaan dalam bermain ini bisa dibilang seperti strategi kita dalam bermain. Jadi kita tuh sebagai atlet, siapapun yang muda, mau yang muda menengah, yang tua atau siapapun, kita harus mempunyai rencana dalam bermain. Rencana dalam bermain itu adalah banyak macamnya, ya. Jadi kita harus tahu strategi-strategi, taktik-taktik yang harus kita lakuin pada saat kita bermain atau latihan, play-playan atau bermain atau bertanding dimanapun itu. Kita harus tahu. Ini contohnya saya akan berikan contohnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Coba. Ya, ini ya contoh perencanaan dalam bermain. Ini contohnya, seperti contoh kita sebagai atlet, kita mempunyai misal contoh ya servis seperti ini, set spin ya. Saya mau membahas seperti set spin, servis pendek, kosong atau isi ya. Ini mungkin kosong dulu, isi dulu ya, seperti ini. Ini, nah isinya seperti ini ya. Nih, nah setelah kita servis isi ini, kita harus tahu sebagai atlet, sebagai apapun pemain, kita harus tahu, oh kita ini servisnya set spin seperti ini. Berarti kita udah harus merencanakan bahwa nanti bola kembalinya akan seperti apa, bola kembalinya akan kemana. Nah, kalau dalam pengalaman saya dalam bermain, saya juga pernah dulu dikasih tahu, diajarin di pelatih, pernah latihan di Cina, saya diberitahu bahwa kita harus mempunyai perencanaan dalam bertanding. Perencanaan dalam bertanding itu seperti ini, seperti servis tadi, servis kita kan set spin pendek, isi ya kan. Nah berarti kita harus ada memori persiapan kita bahwa kalau servis kita begini, kembalinya bola itu jarang sekali orang berani ke area sini, sinilah. Nah ke area sini nih di ujung-ujung. Kenapa? Karena putarannya seperti ini ya, putarannya gini sehingga apa? Kalau orang mau menaruh chop ke sini, dia takut bolanya akan lari out. Nah kebanyakan orang tuh ngechopnya ke sini arahnya, 75% hampir ke sini ngecop mereka pemain itu. Kenapa? Safety. Mereka ambil aman. Karena ambil aman, pengen masuk, bisa pendek, bisa panjang. Kalau pendek bisa bebas sampai sini ke sini. Tapi kalau panjang kebanyakan ke sini. Jarang berani ke sini. Karena apa? Kalau ada putaran set spinnya banyak, mereka pasti pengen cari aman, copnya ke sini. Seperti itu. Ya lain cerita, misal contoh mereka flick. Nah, tapi bukan berarti kita harus semua fokus ke sini. Misal contoh servis begini, kita tungguin sini. Belum tentu. Nah 25%-nya dia ada di sini. 20%-nya. Nah kan kita kan punya latihan. Kita punya latihan, kita punya teknik, kita punya kualitas latihan segala macam berbeda-beda. Sehingga kita mempunyai refleks. Jadi kita memori kita dalam sini setelah servis, kita memori kita jatuhnya ke sini. Pada saat bolanya ke sini tiba-tiba, ya kita siap dong. Kan karena kita punya refleks, kita punya latihan. Nah, tapi di dalam sini kita 75% kebanyakan orang di sini. Karena orang main shift seperti itu. Jadi kita itu dalam atlet siapapun harus tahu, oh kita mau servis apa ini? Servis begini, seret. Oh, kita udah tahu ini bakal ke sini nih. Ya kan? Kalau kita kualitasnya servisnya isi sekali, berarti orang jarang, ya hampir berapa persen lah orang mau ngeflick, ya kan? Ada juga yang ngeflick, tapi kita juga punya refleks kan siap. Tapi kalau orang yang ngecop, kita udah tahu, oh di sini kita makan nih, atau pendek kita pendekin lagi, atau kita panjang, atau kita flick. Seperti itu. Apabila di sini kan kita punya siapin aja, set kita mau ngapain, seperti itu.
ya. Itu contoh, misal contoh kita servis yang ini isi. Kalau kosong, kalau misalnya kosong sama. Nah kalau kosong kan kita memancing orang untuk ngeflick. Kalau kosongnya kosong sekali ya sama, jatuh bolanya juga sama, 70% di sini, 20% ada di sini. Nah itu tinggal memori kita, perencanaan kita, taktik kita maunya seperti apa. Nah itu kan saya bicara set spin yang putaran beloknya ke sini, ke kanan. Nih ya bicara itu karena putarannya banyak sehingga orang jarang kasih ke sini. Ada lah ya, seperti saya bilang tadi 20%. Sehingga kita siapnya begini. Nah sekarang ada yang servisnya begini. Nih belokannya ke kiri, belokannya ke kiri. Nah saya bicara belokannya ke kiri yang putarannya banyak, isi dulu. Nah kalau isi berarti kebalikannya, karena muteranya kan begini ke kiri, putaran bolanya ke kiri, sehingga orang jarang sekali memberikan bolanya di sini. Nih kebalikannya, kalau tadi di sana, kalau putarannya yang ke kiri, kita ke sini. Kenapa? Karena kalau kita putaran banyak, ada orang mau naruh ke sana, takut dia mencelat nanti ke sini outnya, sehingga poin buat lawan. Makanya dia berarti dalam pikiran mereka yang menerima mengambil shift, dia memberikan ke sini aja. Makanya kenapa saya sering main, siapapun yang saya lihat, kalau ada orang harus begini, kebanyakan mereka balik badan karena mereka tahu bolanya akan ke sini. Jarang sekali memberikan ke sana. Pasti banyak balik badan. Persiapan gini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bola akan berlari ke sini. Karena apa? Ya orang sekali-sekali mau berani lah, kaget atau segala macam, taruh sini tiba-tiba bolanya ada di sini. Tidak menutup kemungkinan. Tapi kan balik lagi tadi saya bilang, kita kan mempunyai latihan, mempunyai refleks, mempunyai kualitas latihan bermacam-macam, kalian semuanya pasti siap dong. Tapi kan memori kita tuh 75% ada di sini. Itu udah teori yang saya pernah pelajarin, yang saya pernah dikasih tahu mungkin di Cina atau mana segala macam, saya pelajarin seperti itu dan saya lakuin setiap saya pertandingan dari dulu ya kebanyakan seperti itu. Tapi bukan berarti nggak mungkin kesini, nggak bakal kesini atau nggak bakal kesini, bukan. Tapi kita udah ada perencanaan taktik dalam bermain kita. Oh nanti akan ke sini kita begini. Oh ke sini kita punya refleks, kita kejar. Kalau di sini benar, oh berarti benar dugaan kita. Pas sesuai rencana, sesuai apa yang kita inginkan. Kan enak kalau kita bermain sesuai apa yang kita inginkan tuh, kita main pasti lebih nyaman, lebih tahu bola di mana bola jatuh, di mana orang ini, di mana orang serang, kita harus ngapain. Nah seperti itu. Itu perencanaan taktik atau strategi dalam bermain. Seperti itu ya. Nah, ini kan saya bilang tadi satu begini, satu beloknya ke kiri, yang satu ke kanan, satu ke kiri. Nanti ada lagi misal contoh panjang, servis panjang. Nah, servis panjang itu kita tidak boleh sembarangan. Kalau kita sudah memberikan servis panjang seperti ini, nih, servis panjang, panjang gitu kan, berarti kita harus tahu. Balik lagi kepada perencanaan kita. Jangan ada yang main itu misal contoh nih, kita servis panjang, ya kan? Atau bener servis panjang, gitu. Maunya balik badan, ya kan? Kan kita tahu kalau kita servis panjang, udah dipastikan, udah hampir 80% lawan itu balik badan atau spin backhand, disepin kebanyakan. Berarti kita udah harus tahu, oh kita servis panjang berarti orang spin, kita harus blok. Ada beberapa mungkin kalau servisnya bagus orang kaget tuh tangtor tadi panik kaget. Nah itu kan hanya beberapa persen, 10-20%. Hampir rata-rata orang balik badan spin. Nah kita itu harus tahu pada saat kita servis panjang kita harus ngapain. Yang paling tepat adalah kita harus ngeblok atau kita spin balik, hard volley atau dorong buang ke sana. Kalau kualitas servis kita bagus, ujung sekali atau di tengah, ya kan? Atau di tengah sana. Atau colong yang orang bilang namanya ini maling gitu loh, servis colong, servis maling, cerak. Nah itu beda-beda. Udah dipastikan kalau kita nyolong begini orang pasti spin, berarti kita blok atau hard volley. Terjadilah rally 50-50 sesuai kualitas permainan kita masing-masing. Nah itu yang dinamakan perencanaan dalam bermain, strategi dalam bermain. Itu udah harus setiap pemain, setiap atlet harus mempunyai itu. Karena kalau tidak mempunyai itu, banyak ya yang saya lihat, nggak tahu ya, ini feeling saya aja, saya bukan mengada-ngada, bukan sok tahu, bukan merasa membilang segala macam, bukan. Cuman yang saya lihat kebanyakan saya lihat tuh, latihannya sepinya, kencang sekali, BK-nya bagus sekali.
bisa ngapain, mau apapun bisa, segala macam bisa, kencang, udah enak semua lah secara tekniknya. Tapi kenapa pada saat main tidak keluar gitu? Pada saat main bingung, dicopin pendek bingung, dia servis apa, kita servis panjang dia bingung, dia servis gini ada orang terima dia bingung lagi, nggak tahu kenapa. Nah itu mungkin beberapa yang punya kualitas itu pada saat main, pada saat bertanding dia tidak keluar, ya mungkin dia tidak mempunyai perencanaan dalam bermain, dia tidak punya strategi dia dalam bermain. Nah akhirnya dia bingung mau ngapain gitu, mau servis apa, baliknya kemana, dia bingung. Ya itu tadi yang saya bilang itu, simpelnya, hal sepelenya, hal kecilnya itu tadi itu. Kita servis begini kan, isi atau kosong, belok begini kan, baliknya kemana. Yang tadi saya bilang, sini minimal 70%, 20% sini. Kalau kita begini, 70% ada di sini, 25% dari sini. Kita punya refleks. Kalau kita panjang, kita harus blok atau kita harus poli, seperti itu. Nah itu penting sekali menurut saya. Kalau dalam sebuah atlet, dari semua pemain itu harus siapapun yang punya, mau pemula, mau kadet, mau junior, mau senior, mau veteran, mau siapapun, pasti semuanya harus mempunyai perencanaan dalam bermain. Kalau tidak, akhirnya kita main asal-asalan. Wah, asal servis, masa kita main servis begini misalnya, mau servis gini, ada bola di mana kejar, kejar, akhirnya entah kemana bolanya kita kejar, kan nggak bisa. Kalau main seperti itu kita capek, yang satu capek, kita main 50-50 menang kalahnya, tergantung ini. Kalau udah berimbang-imbang kita udah banyakan ya rame, bisa ya ujungnya kalah, kan nggak enak. Dan kita mainnya tidak tenang, tidak nyaman, tidak tenang, tidak percaya diri, sehingga seperti serba salah gitu mainnya. Nggak enak kan kalau main serba salah. Tapi kalau kita mainnya punya rencana, walaupun rencana itu tidak maksimal 100%, tapi minimal kita udah tahu, bola kan ke sini, dan kita punya refleks, punya latihan setiap hari, ada yang latihan setiap hari, ada yang seminggu 3 kali, dan akhirnya kita keluar semua apa yang kita mau, sesuai apa yang kita inginkan dalam bermain. Nah itu kan enak kalau main seperti itu gitu. Itu yang saya maksud, pentingnya perencanaan dalam bermain, strategi dalam bermain atau taktik dalam bermain itu tadi. Jadi jangan sampai main itu sembarangan dalam bermain, mau seenaknya main, mau apa dikejar, nggak bisa. Sama begitu pun juga kita terima servis, dan kita harus tahu juga terima servis. Contoh ini langsung aja saya kasih contoh terima servis ya, sama terima servis pun juga ada taktik dan ada strategi juga. Orang servis apa misalnya, kita siap seperti ini, ada macam-macam, ada yang siapnya di sini, ada yang siapnya di ujung sini. Kalau saya di sini kan, karena saya agak lebih enak flick yang seperti ini. Kalau saya contohnya, banyak orang servis pendek misalnya, saya servis chop panjang, otomatis kan mereka serang. Nah kita harus siap. Kalau mereka serang ya kita harus tunggu blok atau kita harus poli, seperti itu. Itu contoh-contoh terima servis. Ada lagi misalnya kita pengen servis orang begini atau yang begini, isi kita chop pendek. Kalau chop pendek kan berarti kan orang bisa flick, bisa chop pendek lagi atau bisa panjang. Nah kita harus siap, kita harus bagaimana siapnya. Gitu, jangan kita mau chop panjang tiba-tiba kita minta balik badan, mau nungguin, kan nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu posisi kita ada di mana, apa yang kita kasih, apa yang kita taruh, dan kita harus tahu kembalinya harus seperti di mana, kembalinya akan kemana. Kita harus tahu memori-memori itu, perencanaan dalam bermain itu. Jadi pentingnya semua itu tadi harus benar-benar dipikirkan. Ini hal-hal yang kecil, hal-hal yang malas dipikirkan, tapi sangat-sangat penting bagi semua atlet siapapun itu. Mau pemula, mau kadet, mau junior, mau senior, siapapun itu sangat penting. Karena tanpa perencanaan dalam bermain, kita main akan berantakan. Kalau udah berantakan berarti capek. Udah capek, menangnya 50-50. Kan tidak enak seperti itu. Kalau kita main punya rencana, punya strategi segala macam, kita tahu, wah ini lawannya ini. Dia hebat di sini, dia hebat di sini. Misalnya, dia rally-nya bagus, berarti kita jangan kasih rally, kita kasih gini. Dia balik badannya bagus, kita harus main cuk-cuk pendek. Nah seperti itu. Contoh-contoh seperti itu kita harus dalam setiap pemain itu harus mempunyai memori pemikiran kita masing-masing. Siapa yang cerdas, yaitu yang dapat hasilnya, yang bisa nonjol, maju sehingga nanti menjadi juara. Nah itu kan kalau menjadi juara kan paling tidak itu harapan semua pelatih, semua orang tua, semua pengurus, siapapun, apalagi dirinya masing-masing. Semua harapannya seperti itu. Dari semuanya yang saya jelaskan, dari latihan semua teknik apapun,
Ini sebenarnya yang paling penting, perencanaan ini. Kadang-kadang orang suka meremehkan, meluputkan hal-hal ini. Hal-hal ini kadang-kadang orang pikir, udahlah, nggak penting perencanaan. Pokoknya aku punya pukulan bagus, rally pukul bisa nyemes, bisa gini, bisa apa. Tapi pas main tidak keluar. Kenapa? Marah-marah sendiri, emosi, banting bed lah, frustasi lah, stres lah. Ada yang, udahlah, aku nggak juara-juara, nggak maju. Akhirnya, ya itu yang terjadi. Nah, kan itu tidak jangan sampai itu yang terjadi sehingga kita padahal hanya sedikit kesalahan tidak mempunyai perencanaan ini dalam bermain. Itu aja sebenarnya. Perencanaan, taktik atau strategi dalam bermain itu sangat penting. Sebenarnya jujur aja ini bisa dibilang sih teknik yang penting ya, teknik yang cukup rahasia sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Balik lagi seperti video saya sebelumnya bahwa saya senang membagi ilmu kepada siapapun yang ingin belajar. Saya senang seperti itu. Jadi siapa yang cerdas, siapa yang pintar, dia yang dapat. Jadi semua bersainglah dengan sehat apapun itu, ya. Sekian itu dulu. Sementara saya membahas itu dulu. Nanti ada mungkin yang lain-lain yang ingin saya bahas. Sementara ini dulu, ya. Mohon maaf sekali lagi. Saya bukan sok tahu lagi ya, bukan merasa ini yang paling benar atau ini yang paling tepat, bukan. Banyak persepsi pemikiran orang atau pemikiran pelatih lain-lain atau siapapun yang mengerti soal pingpong berbeda-beda. Tapi ini yang selalu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang yang saya pelajarin dan saya rasakan ya seperti inilah. Perencanaan ini itu sangat penting sekali bagi semua atlet siapapun itu, ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini sangat bermanfaat, sangat berguna buat semuanya yang ingin belajar, ya. Mau dari kecil sampai tua pun ini sangat berguna, ya, sangat berguna. Terima kasih buat semuanya, selalu support terus, ya, channel saya. Walaupun banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon maaf. Mohon maaf, terima kasih untuk sudah mensupport channel saya ini, ya. Mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan berguna buat semuanya, ya. Sekali lagi di masa pandemi Covid ini kita harus semangat terus. Jangan kalah dengan Covid, kita harus semangat taati Covid ini, aturan protokol kesehatan dengan baik, ya. Jalanin, jangan berlari dengan Covid. Jaga kesehatan selalu, pakai masker kemanapun kita berada, ya. Semangat terus. Tenis meja Indonesia, we are champion. Kita semua adalah sang juara. Bagi siapa yang ingin menjadi juara, pasti akan bisa menjadi juara. Jaya terus Indonesia, maju.